Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat minyak wangi dalam kemasan botol yang bisa disemprotkan. Semprotan obat nyamuk atau pengecatan rumah menggunakan pemompa semprotan. Bagaimana cara kerja semprotan-semprotan itu? Apakah hal yang sama juga digunakan untuk mengalirkan bahan bakar pada mesin mobil seperti dalam karburator mobil? Bagaimana pula hubungannya dengan pesawat terbang yang bisa terangkat ke atas? Apakah ada hubungannya dengan prinsip kerja semprotan itu? Untuk itu, marilah kita ikuti kegiatan berikut ini. Alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah sedotan, gunting, air minum dalam gelas transparan. Pertama yang kita lakukan adalah menggunting sedotan sampai hampir putus. Lalu, sedotan dibengkokkan. Salah satu ujung sedotan dicelupkan ke dalam air. Bila ujung sedotan yang satunya lagi ditiup kencang, mengapa air bisa tersembur? Ketika ujung sedotan ditiup, udara yang di dalamnya bergerak kencang. Menurut azas Bernoulli, bila fluida atau zat alir digerakkan, tekanannya akan turun. Tekanan udara yang turun tersebut termasuk juga pada titik ujung sedotan yang tercelup. Karena pada titik itu tekanannya lebih rendah dari tekanan udara yang ada di permukaan air bagian luar, maka udara bagian luar itu menekan air sehingga air dalam sedotan naik ke atas ke arah ujung sedotan. Dan akhirnya air tersebut terbawa aliran udara yang ditiup itu menjadi semacam semburan air. Azas Bernoulli menyatakan bahwa bila zat alir seperti udara atau air digerakkan, maka tekanannya akan turun. Azas seperti itu ditunjukkan juga oleh proses menggerakkan udara di antara dua lembar kertas. Bila udara yang berada di antara dua kertas itu digerakkan dengan cara ditiup, apa yang akan terjadi terhadap dua kertas? Akan saling menjauh atau mendekat? Kita coba tiup. Mengapa demikian? Itu terjadi karena udara yang berada di antara dua kertas itu digerakkan sehingga tekanannya turun menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di balik dua kertas itu. Akibatnya, dua lembar kertas itu terdorong saling mendekat. Prinsip seperti itu yaitu memanfaatkan turunnya tekanan udara karena udara digerakkan, digunakan juga pada proses penyemprotan obat nyamuk yang biasa digunakan dalam rumah tangga. Udara digerakkan sehingga pada titik di mana ujung sumbu selang itu tekanan udaranya turun, sehingga cairan obat naik dan tersembur. Pada minyak wangi kemasan botol yang disemprotkan juga bekerja prinsip yang sama. Hanya saja pada botol tersebut sudah dipompakan udara, sehingga tekanan udara di dalam botol lebih tinggi daripada tekanan udara di luar. Perbedaan tekanan ini menyebabkan cairan minyak dapat bergerak keluar. Bila udara yang dipompakan ke dalam botol itu habis, tekanan udara di dalam itu akan sama dengan tekanan udara yang di luar, sehingga
botol tersebut tidak mampu menyemprotkan cairan minyak wangi keluar. Pada proses pengecatan, prinsip yang digunakannya sama. Udara digerakkan oleh pemompa, menurunkan tekanan di mulut selang cat, lalu cairan cat naik dan terbawa semburan udara. Daya angkat pesawat terbang juga diperoleh dari perbedaan tekanan udara antara bagian bawah sayap dan bagian atas sayap pesawat tersebut. Perbedaan tekanan tersebut disebabkan oleh perbedaan kecepatan aliran udara pada bagian bawah dan bagian atas sayap pesawat itu. Karena bentuk permukaan bagian atas pesawat itu melengkung, sementara bagian bawahnya dibuat datar, maka kecepatan aliran udara di bagian atas sayap pesawat lebih tinggi dibanding pada bagian bawah. Akibatnya, tekanan udara di bagian bawah sayap lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian atasnya, sehingga pesawat memiliki daya angkat. Bila daya angkatnya lebih besar dari bobot pesawat, maka pesawat bisa naik.